puji syukur 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan bersama sebagai ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas tuntunan dan penyertaannya sepanjang seminggu atau sepekan yang telah kita lalui dalam seluruh usaha-usaha tobat kita, mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Penyelamat kita. Dan juga semoga ketika kita memasuki Minggu Advent yang ketiga ini, yang juga sering kita sebut sebagai Minggu Sukacita, Minggu Gaudete, kita sungguh bersukacita, kita sungguh bergembira, karena sebagaimana diungkapkan dalam sabda-sabda yang akan kita dengarkan, kedatangan Sang Penyelamat kita sungguh semakin dekat. Dan karenanya kiranya semakin menggembirakan hati kita, mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Lewat perayaan kudus kita ini, kita juga akan bawa dalam doa-doa kita. Permohonan dan sekaligus syukur kita atas selesainya seluruh proses operasi batu empedu Saudara Desmond, dan sembari memohon semoga dalam seluruh proses pemulihan sungguh senantiasa diberkati oleh Tuhan sehingga dapat pulih lebih cepat. Kita juga memohon rahmat keselamatan bagi Bapak Leonard Heri Loyanto, 40 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga untuk keselamatan Saudara T. Antonius Wenry, 9 bulan lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan Andreas T. Kiankok, 6 bulan yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah penyembuh jiwa raga yang dirindukan umat manusia. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga pembawa keselamatan kekal yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa.
Ya Allah yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami selamat. Maka dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu, Sang Juru Selamat yang Kau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan kami, dan bukalah hati kami untuk mengenal Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel, dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Tuhanlah membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami.
yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku."
Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik. Kalau semakin dekat Natal itu biasanya semakin penuh dengan sukacita, kan? Kalau sekarang di mana-mana kita sudah mendengar berbagai macam lagu Natal berbunyi di mal-mal, di toko-toko, yang tentu saja yang tidak dilarang ya. Dan mungkin juga di rumah-rumah kita mulai ya, ada yang sudah mempersiapkan pohon Natal, ada yang sudah mungkin mempersiapkan bikin kandang Natal di rumahnya, ada yang mungkin sudah mempersiapkan, apalagi kalau ibu-ibu yang suka bikin kue, ya mungkin sudah mulai bikin kue persiapan Natal, atau yang tidak bikin kue tetapi beli misalnya sudah mulai searching kue apa kira-kira akan dipersiapkan sebagai ungkapan kegembiraan akan menyambut Natal. Ya mungkin juga ada yang mempersiapkan pakaian-pakaian, baju apa yang akan dipakai Natal nanti. Ya. Tentu saja itu adalah bagian sukacita, bagian dari kegembiraan kita menyambut Sang Juru Selamat, Sang Penyelamat kita. Alasan mengapa dikatakan minggu ketiga itu adalah minggu sukacita, minggu Gaudete, karena Sang Penyelamat yang kita rindukan, yang kita harapkan itu sungguh semakin dekatlah kedatangannya. 3 kutipan sabda yang kita dengarkan tadi menegaskan kepada kita apa yang menjadi alasan bagi kita untuk bersukacita. Bacaan pertama dari kitab Yesaya mengisahkan suatu penegasan atau penghiburan kepada bangsa Israel, mengingatkan dan sekaligus menghibur bangsa Israel bahwa penyelamatan akan segera datang ketika mereka, bangsa Israel, kembali dari pembuangan ke Sion. Tentu saja sebagai bangsa terbuang atau dibuang, mereka mempunyai suatu pengharapan. Ya mungkin sama dengan kalau bangsa dijajah, ada suatu pengharapan akan kebebasan atau kemerdekaan. Tetapi seperti apa dan bagaimana itu dicapai, tentu saja
melalui usaha-usaha dan di luar dari segala usaha kita ada pengharapan kepada yang empunya kuasa. Bangsa Israel senantiasa menaruh pengharapan akan pertolongan Allah, dan ketika mereka kembali dari pembuangan Sion, mereka sungguh mengalami suatu kerinduan akan pembebasan yang sejati dari Allah. Dan bacaan pertama yang kita dengarkan ini adalah suatu berita sukacita, kabar sukacita bagi bangsa Israel yang senantiasa kiranya memberi semangat pada bangsa Israel yang sedang putus asa dan lemah itu, agar tetap dengan setia dan dalam kesabaran menaruh pengharapan akan pertolongan dan kedatangan Sang Penyelamat itu. Dan Yesaya menggambarkan bahwa secara fisik padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Saudara-saudari umat yang mungkin pernah ke daerah Israel ataupun apalagi Mesir, Yordan juga, ya kebanyakan kita akan menjumpai padang gurun. Yang tentu saja padang gurun kita tidak bisa membayangkan seperti apa di daerah kita di Indonesia ini. Ya, daerah sekering yang seringkali kita keluhkan bahwa itu kering kerontang, ternyata tidak ada apa-apanya kekerontangannya ketimbang daerah di tanah Israel dan juga Mesir, Yordania. Dan dalam situasi itu justru Yesaya menubuatkan bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara dan akan bersorak-sorai dan berbunga, suatu semangat yang diberikan kepada bangsa Israel supaya dalam situasi kekeringan, dalam situasi keterpurukan mereka oleh karena pembuangan, janganlah mereka kemudian putus asa, tetapi baiklah kemudian mereka sungguh tetap dengan bersetia dalam segala kesabaran, menaruh pengharapan kepada Allah. Karena Allah yang setia akan sungguh menyatakan belas kasih-Nya kepada bangsa yang setia. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, maka disampaikan bahwa dalam pengharapan kita itu untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita yang semakin dekat itu, kesabaran adalah salah satu kunci atau salah satu keutamaan pokok iman Kristiani. Kita mesti bersabar. Kesabaran itu tumbuh dari keyakinan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Kalau kita bawa dalam realita kehidupan kita, sering kita mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Meskipun sebenarnya bukan pekerjaan. Dan memang betul bahwa menunggu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin menantikan ketidakpastian. Apakah datang atau tidak? Misalnya kalau kita menunggu seorang tamu, apakah akan datang betul atau tidak? Tetapi ketika ada kepastian bahwa akan datang, maka kita akan menunggunya dengan suasana hati yang tenang dan penuh sukacita. Kalau dalam surat Rasul Yakobus membawa ungkapan itu di dalam kehidupan petani,
petani ketika menggarap lahannya tentu saja pasti penuh dengan upaya yang sungguh luar biasa. Tetapi ketika petani melihat apa yang mereka usahakan itu sudah menampakkan tanda-tanda keberhasilan, maka tentu saja suasana hati mereka akan menjadi tenang dan dengan segala kerinduan dan pengharapan akan tetap menantikan hasil dari panenan sembari mengusahakan agar apa yang mereka harapkan itu sungguh maksimal hasilnya. Maka mereka pasti akan memelihara tanaman itu, menjaganya dari hama supaya sungguh menghasilkan buah yang menggembirakan bagi mereka. Nah, kalau kita juga sejajarkan dengan perjalanan hidup iman kita, maka kalau dikatakan minggu ini adalah minggu Gaudete, minggu sukacita, oleh karena kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Itu berarti bahwa kita mau memastikan diri kita bahwa yang kita nanti-nantikan, yang kita rindukan kedatangannya sungguh akan datang. Dan kedatangannya semakin dekat. Karena itulah kita dengan sabar menanti sembari mengusahakan seluruh perjalanan hidup iman kita agar kita sungguh layak dan pantas di hadapannya ketika Ia datang. Nah, maka supaya kita layak pantas di hadapannya, kita juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, sama ketika kita akan menyambut tamu di rumah kita misalnya, dan misalnya akan tinggal di rumah kita, maka kita pasti mempersiapkan banyak hal. Mungkin kita akan sediakan kamar dan kita bersihkan sedemikian rupa supaya kita merasa nyaman, aman ketika tamu menginap. Lain halnya ketika kita tidak persiapkan dengan baik, lalu tamu datang, mungkin kita akan setiap kali ketemu, aduh maaf, kamar berantakan, rumah berantakan, aduh maaf, dan seterusnya. Tetapi ketika kita sudah persiapkan dengan baik, maka kita merasa aman, nyaman bersama dengan tamu kita itu. Demikian juga dengan penantian kita akan kehadiran Sang Penyelamat kita, kita mesti mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Membuat diri kita sungguh layak untuk didatangi oleh Sang Penyelamat kita. Dan kemudian membuat diri kita supaya memang pantas diselamatkan ketika Sang Penyelamat itu datang. Maka apa yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita sungguh memastikan diri kita ini layak dan pantas di hadapan Sang Penyelamat dan sungguh layak pantas untuk diselamatkan. Maka perlu adanya pembersihan diri. Perlu adanya melalui pertobatan. Pertobatan demi pertobatan akan membuat diri kita layak dan pantas di hadapan Allah. Karena sesungguhnya itulah satu-satunya yang dinantikan, yang juga dikehendaki oleh Allah bagi kita agar kita layak pantas di hadapannya adalah pertobatan. Pertobatan bukan sekedar bahwa kita mengaku dosa sebagai salah satu bentuk di dalam gereja Katolik di mana kita sungguh menyatakan penyesalan akan segala kesalahan dan dosa kita dan sembari memohon pengampunan Allah. Tetapi pertobatan yang real adalah ketika kita sungguh secara sadar akan segala salah dosa kita dan mau mengakuinya, dan lebih dari itu kita dengan pengakuan itu mengharapkan rahmat pengampunan Allah dan kemudian diwujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Di sanalah sesungguhnya usaha yang maksimal dari kita
untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah yang akan hadir. Satu pengalaman yang sering terjadi, tentu saja ini pengalaman real, dalam praktek sakramen tobat. Kadang-kadang kita masuk dalam ruang pengakuan tanpa adanya kesadaran yang sungguh-sungguh dari hati kita akan kelemahan dan dosa kita. Kadang-kadang kita masuk dalam ruang pengakuan hanya karena tuntutan atau kewajiban untuk perintah gereja mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali setahun. Padahal sakramen tobat dimaksudkan adalah untuk sungguh menerima orang yang sadar penuh akan kelemahan dan kekurangannya dan mau mengakuinya di hadapan Allah. Dan karena itulah ia juga mengharapkan pengampunan Allah. Banyak umat yang sungguh memenuhi sakramen tobat itu untuk kepentingan dalam tanda petik gereja sebagai suatu perintah atau aturan, tetapi bukan untuk memenuhi kerinduan orang tersebut untuk mau kembali memperbaiki relasi dengan Allah dengan mengakui kesalahan dan bertobat. Bukankah kita memperbaharui relasi kita dengan Allah, memperbaiki diri kita yang terpuruk ini karena dosa dengan Allah melalui pertobatan? Yohanes dalam Injil yang kita dengarkan tadi mempertanyakan Yesus dan dikatakan bahwa ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan orang lain?" Bukankah kita juga tahu bahwa Yohanes itu berseru-seru di padang gurun untuk supaya orang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam arti bagaimana kita sendiri mau menjadikan atau mau membersihkan diri kita agar jalan Tuhan menjadi lapang. Yohanes sendiri menyeru-nyerukan pertobatan. Tetapi toh juga kemudian Yohanes mempertanyakan kehadiran Yesus. Apakah memang dia yang sungguh dinantikan itu ataukah harus menantikan yang lain? Dan Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi menegaskan bahwa benar. Dan kalau Yesus mempertanyakan kepada para muridnya, apakah yang kamu cari, apakah yang kamu nantikan, apakah yang kamu lihat, apakah dia nabi? Dan Yesus mengatakan, iya benar, nabi. Dan ia mengatakan bahwa sesungguhnya lebih dari nabi. Yesus memuji Yohanes sebagai orang yang sungguh dikatakan berpengaruh dan luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Yesus tidak ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis yang pernah lahir dari rahim seorang wanita. Tetapi dikatakan oleh Yesus dalam penegasan kalimat terakhir, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Apa artinya? Kalau Yohanes kemudian menghantar begitu banyak orang untuk mengenal dia yang akan datang,
dan mengajak orang sungguh mempersiapkan diri menyambut Dia. Dan kemudian orang-orang begitu banyak kagum sama Yohanes. Bukankah kita tidak akan lebih kagum lagi ketika Dia yang diwartakan oleh Yohanes itu sungguh hadir dan datang di tengah-tengah kita? Tetapi persoalannya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan diri sehingga kita layak didatangi oleh Sang Penyelamat? Atau apakah kita layak pantas menyambut Sang Penyelamat itu? Karena kita berkehendak dan merindukan bahwa ketika Sang Penyelamat datang, kita ada harapan supaya kita dapat hidup bersama Dia. Atau dalam bahasa yang sering kita dengar bahwa kita berharap supaya kita hidup bersama Dia itu dalam kerajaannya, masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apakah kita akan layak dan pantas sampai ke sana? Inilah persoalan hidup kita dan harus kita perjuangkan. Kita harus melayak pantaskan diri kita untuk didatangi Sang Penyelamat dan melayak pantaskan diri kita untuk menyambut Dia. Seperti apa? Tentu saja supaya kita hidup berkenan di hadapannya. Apakah kita dari hari ke hari sungguh sudah membangun hidup kita supaya layak dan pantas di hadapannya? Mungkin iya. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, karena kelemahan kita sebagai manusia yang rapuh, karena kedagingan kita menurut Rasul Paulus, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus memperbaiki relasi itu dengan pertobatan-pertobatan kita. Yohanes menyeru-nyerukan pertobatan itu. Dan seperti apa pertobatan yang dimaksudkan? Maka gereja memberi sarana atau mewujud nyatakan bentuk pertobatan kita itu. Selain pengakuan kita, dan di sana kita memperoleh rahmat pengampunan, maka diharapkan bahwa lewat pengakuan dan pengampunan itu, kita dari hari ke hari sungguh dimampukan untuk mau membangun relasi yang lebih baik lagi. Kita memperbaiki apa yang salah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik terhadap, kalau kita bawa dalam rumah tangga, terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak, ataukah juga di dalam relasi dengan sesama kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita jumpai dalam pekerjaan kita, atau siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita, yang mungkin dalam perjalanan hidup itu kita membangun relasi seringkali tidak baik. Maka dibutuhkan kesetiaan, ketaatan kita untuk mau terus berusaha memperbaiki relasi itu, dan tentu melalui pertobatan-pertobatan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya kira menjadi jelas bagi kita bahwa alasan sukacita kita pada minggu ketiga Advent ini adalah bahwa karena Tuhan berkenan hadir itu semakin dekat, dan kita yang mengharapkan kehadirannya juga mau terus berusaha agar kita sungguh pantas layak menyambutnya, dan kita sungguh layak boleh menjadi tempat kediamannya yang akan menuntun kita hingga pada akhirnya masuk di dalam kerajaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sejenak kita renungkan dan kita resapkan dalam hati kita sabda yang telah kita dengar dan kita renungkan ini. Semoga mengambil bagian dalam diri kita, dalam hidup kita, untuk terus mendorong kita membangun hidup kita seturut dengan kehendak Allah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, dalam masa penuh harapan ini marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga Ia hidup dan tampak di antara kita. Maka marilah berdoa kepadanya, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja benar-benar menjadi persekutuan dalam Kristus, serta tanda harapan dan kegembiraan bagi dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi para kepala negara, baik Kristiani maupun bukan Kristiani, ya Tuhan, semoga para kepala negara bekerja dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian dan keadilan sosial, serta demi perbaikan nasib para miskin di negara mereka masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kaum miskin dan sengsara, ya Tuhan, semoga hati kaum miskin dan sengsara tidak menjadi pahit bila kemerdekaan dan martabat mereka tidak segera mendapat pengakuan dan penghargaan. Semoga mereka tetap percaya akan kemampuan manusia untuk mencintai dan akan keadilan serta kasih sayang Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang kesepian dan tidak mempunyai lagi orang yang dapat diharapkan, ya Tuhan, semoga selalu ada orang yang memberi harapan dan kegembiraan kepada sesama yang sendirian, dan semoga mereka yang telah melibatkan diri untuk memperbaiki nasib sesama tidak pernah putus asa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami belajar mengakui dan menyambut Tuhan sendiri serta melayaninya dalam sesama kami, khususnya dalam para kecil miskin, para lemah yang tidak punya perlawanan, dan mereka yang sedih dan menderita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi atau permohonan pribadi kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Kita juga bersyukur bersama dengan Saudara Desmond yang boleh menjalani operasi batu empedu. Semoga dalam perjalanan selanjutnya, dalam seluruh proses pemulihan, ia boleh pulih dengan baik dan memperoleh kesehatan. Ya Bapa yang Maha Baik, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah menyatakan belas kasih-Mu bagi orang-orang sakit yang membutuhkan kesembuhan.
dan Putra-Mu menjamah mereka agar mereka beroleh kesembuhan yang mereka harapkan. Dengan segala pengharapan dan ungkapan syukur kami datang kepadamu juga, mengungkapkan syukur itu atas rahmat-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi hamba-Mu, Saudara Desmond. Engkau telah menyertainya dalam proses operasi batu empedu dan boleh berjalan dengan baik. Moga-moga dengannya ia beroleh kekuatan dan kesembuhan kembali untuk menjalani hidup sebagaimana yang Engkau percayakan kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi mereka yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, Bapak Leonard Heri Loyanto 40 hari telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Saudara T. Antonius Wenry 9 bulan yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Andreas T. Kiankok 6 bulan yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan Mama Chang Siu Hao 100 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang maha baik, Engkau menghendaki agar umat-Mu sungguh pada akhirnya bersatu dengan Engkau menikmati kemuliaan-Mu. Saudara-saudari kami ini telah memperjuangkan segala pengharapan itu dalam hidup imannya, hingga pada akhirnya Engkau memanggilnya kembali ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau menghapuskan salah dosa mereka selama hidup di dunia ini, dan dengannya pula melayak pantaskan mereka menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang masih bersiara di muka bumi ini, Tuhan tuntun dan berkati mereka dalam kehidupan masing-masing, dalam keluarga, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan mereka. Dan moga-moga dengan itu pula mereka semakin diteguhkan dalam iman kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, jadilah kegembiraan dan harapan kami. Bangkitkanlah kami bila kami jatuh, dan tinggallah dekat dengan kami umat-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Semoga melalui persembahan ini kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kedatangan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, umat dimohon berdiri. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sembah dan kita pada Anak domba Allah
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat daya sakramen Maha Kudus ini, kami diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu dan dikuatkan dalam bersiara menuju kerajaan-Mu yang abadi. Tuntun sertai dan berkati kami di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, terlebih di dalam persiapan-persiapan kami menyambut kedatangan Putra-Mu. Dialah Sang Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja Minggu 11 Desember 2022. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 3 sampai tanggal 4 Desember 2022 sebesar Rp21.626.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp13.907.000. Kolekte Jumat pertama 1 Desember 2022 sebesar Rp1.143.000. Aksi Advent kedua sebesar Rp11.303.000 dengan amplop sebanyak 193 lembar. Kedua, akan diadakan pertemuan bagi lansia hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Ketiga, rapat WKRI diadakan pada hari Senin 12 Desember 2022 pukul 16.30 WITA atau setengah 5 sore di Aula Lantai 1. Yang keempat, akan diadakan pembagian sembako di masa Natal kepada warga kurang mampu. Umat diminta kerelaan hati untuk menyumbang sembako ke gereja. Kelima, berikut adalah jadwal perayaan Natal 2022. Misa malam Natal Sabtu 24 Desember 2022, misa pertama pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Misa kedua pukul 21.00 WITA atau jam 9 malam. Misa Hari Raya Natal Minggu 25 Desember 2022. Misa pertama jam 7 pagi. Misa kedua jam 10 pagi. Misa ketiga pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore. Untuk pengumuman selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman di Jalan Lamputang. Laporan arus kas dana pembangunan bulan November 2022 sebagai berikut. Saldo awal pada tanggal 1 November 2022 sebesar Rp1.779.119. Penerimaan bulan November 2022 sebesar Rp1.313.578.018. Pengeluaran bulan November 2022 Rp879.030.533. Saldo akhir 30 November 2022 sebesar Rp1.245.326.604. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai sebesar Rp28.111.251 atau berkisar 94% dari 30 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan, termaksud inventaris sebesar Rp5.287.992. Panitia melakukan pinjaman sebesar Rp1.050.000.000.
agar gedung gereja dapat digunakan, namun dana belum mencukupi. Sehubungan dengan itu, panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang sampai pembangunan benar-benar rampung seluruhnya. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Terima kasih. Tambahan pengumuman gereja, penyampaian dari Seminari Petrus Klaper Makassar, tempat penyemaian atau pendidikan awal calon-calon imam, tidak hanya di keuskupan kita tetapi juga untuk keuskupan lain atau tarekat-tarekat yang lain. Akan diadakan kembali atau dibuka kembali pendaftaran untuk Seminari Menengah Santo Petrus Klaper, dibuka mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Januari 2023. Pendaftaran dibuka dari tanggal 1 Desember 2022 hingga 31 Januari 2023. Yang berminat, adik-adik yang berminat atau orang tua yang mempunyai anak-anaknya yang berminat, silakan didaftarkan atau mendaftar pada pastor paroki dengan mengisi formulir pendaftaran yang dikirim melalui pastor paroki. Jadi formulirnya ada di paroki. Siapa yang berminat silakan menghubungi paroki atau di sekretariat. Tes masuk seminari akan dimulai tanggal 4 Februari hingga 17 Februari. Dan secara khusus untuk wilayah Makassar atau Kepikepan Makassar akan diadakan pada tanggal 4 Februari 2023 jam 8 hingga selesai di Aula Seminari Jalan Gagak nomor 19 Makassar. Saya kira itu tambahan pengumuman. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini sehingga perayaan kita berjalan dengan baik. Terima kasih kepada segenap umat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus kita ini dalam sukacita pada Minggu Advent yang ketiga. Dan terlebih terima kasih berlimpah kepada petugas KOR, saya lupa lagi dari wilayah atau rukun mana, wilayah 5. Dari wilayah 5 kita beri aplaus bagi mereka. Tentu saja pasti ini maksudnya supaya wilayah-wilayah lain juga tampil tuh, ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. 48.